قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada kajian Ahadithul Akhlaq masuk pada bagian yang ke-8, pembahasan yang ke-8, yaitu kafalatu al-yatim. Kafalatu al-yatim, ya, menanggung ya, beban anak-anak yatim. Beliau hafizahullah ta'ala katakan bahwa di antara kemuliaan Islam dan perhatian Islam serta kesempurnaan akhlak yang dibawa oleh Islam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak umat ini untuk memperhatikan anak-anak yatim, ya, menolong, membantu anak-anak yatim. Dan yang dimaksud dengan al-yatim di sini, anak-anak yatim, adalah man faqada abahu wa huwa dunal bulugh, yaitu anak-anak yang ya, kehilangan bapaknya, ya, seorang yang hilang bapaknya sebelum mencapai usia baligh. Wala yutma ba'dal bulugh, dan tidak ada yang disebut dengan yatim ya, setelah usia baligh. Jadi masuk kategori yatim di sini ya, anak-anak yang belum mencapai usia baligh dan bapaknya tidak ada. Ya, baik itu bapaknya meninggal dunia atau hilang, atau anak tersebut
ya tidak jelas nasabnya. Ini kata beliau termasuk dalam kategori yatim. Bahkan ya, anak-anak yang belum mencapai usia balik tersebut, yang tidak jelas nasabnya, bapaknya yang mana, ya, ini asyaddu hajatan min ma'rufin nasab li'adami ma'rifati qaribin yalja'u ilaihi 'inda darurah. Ya, karena anak-anak yang tidak diketahui nasabnya, bapaknya, ya, ini tidak diketahui pula kerabatnya, kecuali dari sisi ibunya saja. Ya, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, ya, dia tidak punya siapa-siapa kecuali dari jalur ibunya saja. Faman yakfulu tiflan majhulan nasabi fa innahu dakhilun fil ajri al mutarattib ala kafalatil yatim. Maka siapa yang menanggung, ya, beban anak-anak yang tidak jelas nasab, ya, keturunannya yang tidak diketahui, ya, nasabnya, maka dia sama, ya, dengan orang yang menanggung beban anak-anak yatim. Wa qad dzakara Allah subhanahu al-yatima fi kitabihi fi aktsari min 20 mawdi'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang, ya, persoalan anak-anak yatim ini, ya, lebih dari 20 tempat, ya, lebih dari 20, ya, ayat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, ya, memotivasi, ya, kita semua untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wa yuhadzir, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita min zulmihi wal i'tida' ala amwalihi, memperingatkan kita dari berbuat semena-mena kepada anak yatim, berbuat zalim, ya, kepada anak yatim, mengambil harta anak-anak yatim. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lebih dari 20 tempat, 20 ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara anak-anak yatim ini, ya, menyuruh kita, memotivasi kita supaya berbuat baik kepada anak-anak yatim, dan memperingatkan kita dari perbuatan zalim kepada mereka, memperingatkan kita, ya, supaya tidak, ya, memakan harta, ya, harta mereka, memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak yatim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ketika kami membuat perjanjian dengan Bani Israel, apa isi perjanjian, ya, dengan Bani Israel ini, ya, perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, alla ta'budu illallah, ya, mereka tidak beribadah, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Wa dzil qurba, demikian pula
kepada kerabat, ya, berbuat baik. Wal yatama, juga kepada anak-anak yatim, ya, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, demikian juga kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, juga termasuk dalam perjanjian itu adalah Allah perintahkan supaya, ya, berbicara dengan manusia, berucap kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik. Wa aqimus shalah, ya, mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum, ya, tetapi, ya, kalian berpaling dari perjanjian itu, kecuali, ya, sedikit saja di antara kalian yang tetap berada dalam perjanjian tersebut. Wa antum mu'ridun, ya, dan kalian terus, ya, atau tetap membangkang, ya, tidak memperhatikan apa yang sudah menjadi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan, ya, perbuatan baik kepada anak-anak yatim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat-kerabat. Ya. Berarti di sini memiliki, ya, kedudukan yang sama untuk diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, dan juga kepada anak-anak yatim. Juga di dalam ayat yang lain Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, tahukah engkau siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang mendustakan agama ini adalah orang yang menghardik anak-anak yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak, ya, memotivasi, yang tidak, ya, menyuruh untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan, yang katakan, ya, termasuk dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama. Ya, juga dalam ayat yang lain, fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap orang-orang, pada anak-anak yatim, ya, maka jangan, ya, merendahkannya, jangan menghinakannya, ya, jangan mengganggu mereka. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau katakan, ai kama kunta yatiman fa'awaka Allahu fala taqhar al-yatim. Jadi ayat ini berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku kepada kita semua. Engkau, wahai Muhammad, dulunya adalah anak yang yatim juga, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah Subhanahu wa taala naungi. Fala taqhar al yatim, maka jangan menghinakan anak-anak yatim, ya, jangan menghardik mereka, jangan, ya, menyakiti anak-anak yatim. Walakin ahsin ilaihi talattaf bihi, tapi yang harus dilakukan kepada anak-anak yatim ini adalah, ya, memperlakukan mereka dengan baik dan berlemah lembut dengan mereka. Kadang jemaah sekalian kita dapati anak-anak yatim yang belum balik, ya, mungkin dia usia 7 tahun, 8 tahun, buandelnya itu minta ampun, karena bapaknya sudah meninggal, ya, sejak dia masih kecil sekali, masih bayi mungkin, tidak terurus dan sebagainya. Kadang kita kesel, ya. Nah, di situ diuji kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala menguji apakah kita memperhatikan ayat ini atau tidak.
sebandel-bandelnya mereka, kalau kita tetap bersabar mengurusi mereka, maka tentu pahalanya lebih besar ya daripada kita mengurusi anak-anak yatim yang penurut. Karena di dalam kaidah itu disebutkan apa? Al ajru ala qadri al masyaqqah. Ganjaran ya, balasan pahala yang Allah berikan kepada seorang berbanding lurus dengan masyaqqah, tingkat kesulitan dia melakukan pekerjaan tersebut. Kalau kita berhadapan dengan anak yatim yang penurut, ya kan tidak capek, tidak susah, tidak bagondok gitu ya. Tapi kalau berhadapan dengan anak yatim yang kasihan, tidak tidak mendapatkan sentuhan ayahnya sejak dari kecil, dari bayi, ya kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, ya tentu ya bandelnya itu masya Allah. Dan kita dapati juga hal-hal seperti itu di Darul Aitam, ya di pondok-pondok pesantren khusus untuk anak yatim, masya Allah. Itu ujiannya besar sekali, tapi pahalanya juga besar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah arhamun nas bil yatim, adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak yatim. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut kepada anak-anak yatim. Hatta qala min azimi syafaqatihi 'alal yatim wa rahmatihi lahu, bahkan ya saking ya besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya Nabi kepada anak-anak yatim, ya beliau kemudian mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Ya. Saking besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak yatim, beliau katakan, aku dan orang yang menanggung beban anak-anak yatim, aku dan orang-orang yang mengurus anak-anak yatim, fil jannati hakadha, di surga itu seperti ini. Artinya apa? Ya, sangat dekat sekali, ya, berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ya, orang yang mengurusi anak yatim, yang anak yatim itu adalah kerabatnya ataupun bukan kerabatnya, maka aku dan dia kahataini, ya, seperti dua jari ini di surga. Ini menunjukkan apa? Keutamaan ya mengurusi anak-anak yatim. Dan kata beliau hafizahullah taala, fi hadza isyaratun ila annahu yakunu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Bahwa hadis ini memberikan isyarat kepada kita, orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'ni dzalika an yakuna fi darajatihi, tapi bukan berarti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu, ya setingkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang-orang yang mengurusi kebutuhan, keperluan anak-anak yatim, mereka akan membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya. Namun bukan berarti pada satu derajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak. Karena derajat kenabian
dan tempat para nabi di surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat yang tertinggi. Dan terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, beliau yang memiliki tempat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa fihi isyaratun ila anna baina darajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafilil yatim qadra tafawuti ma baina sababati wal wusta. Bahwa di dalam hadis ini memberikan isyarat bahwa tempat orang yang mengurusi anak-anak yatim nanti di surga, jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan jaraknya jari telunjuk dan jari tengah. Artinya ini sangat dekat sekali. Wa yakfi fi itsbati qurbil manzilati minal manzilah annahu laisa bainal wusta was sababah isba'un ukhra. Ya. Dan cukup ya untuk menetapkan bahwasanya kedudukan atau tempatnya orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga nanti itu sangat dekat. Ya, kita lihat bagaimana dekatnya kedua jari. Tidak ada yang menyelanya. Ya, tidak ada satu jari yang menyelanya. Kalau jari telunjuk dengan jari manis kan ada sela. Itu jari tengah. Ini tidak ada. Ini menunjukkan sangat dekat ya, tempatnya orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Falau lam ya'ti fi hadzal bab illa hadza lakafa bayanan li fadli kafalatil aitam wa riayatihim wal ihsan ilaihim. Ya, kata beliau hafizahullah taala, seandainya tidak ada dalil-dalil yang lain ya, dalam bab ya, mengurusi anak-anak yatim ini kecuali yang sudah kita sebutkan ini ya, maka sudah cukup ya, sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang apa? Keutamaan, kemuliaan ya, dalam mengurusi anak-anak yatim, dalam berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa hadhihi fadilatun 'azimatun ila kulli man dhamma yatiman ila maidatihi wa anfaqa alaihi min taulihi. Kata beliau rahimahullahu taala, ini adalah keutamaan yang besar, keutamaan yang agung yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi siapa saja, bagi siapa saja yang mengambil anak yatim, yang mengurusi anak yatim ya, yang membiayai anak-anak yatim. Dia biayai dengan hartanya, apalagi kalau dia ya tempatkan di rumahnya, makan bersama dengannya. Fa idza kana ma'a dzalika minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu nala dzalik. Ya. Apalagi ya kalau mereka ini ya senantiasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia istiqomah dengan itu. Nah, berkaitan dengan mengurusi anak yatim kan Allah sudah perintahkan, Allah sudah anjurkan, bahkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, yang memakan harta mereka, ancamannya berat. Termasuk mereka adalah orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Yang mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengkafalai anak yatim, mengurus anak yatim, maka ya pasti mereka akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk mereka. Nah.
wa hasbuka biha fadilah wa qurbah min manzilin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dan keutamaan yang paling besar jemaah sekalian, keutamaan yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, apalagi di tempat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari kalangan salafus saleh dahulu ditanya, apa yang membuatmu termotivasi ingin masuk surga? Apa yang membuatmu termotivasi untuk masuk surga? Apa jawabannya? Li'anna fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang besar, bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan pula, walaisa bainas sababati wal wusta fit tuli wala fil lasuqi katsirun wa in kana nisbatu dzalika min sa'atil jannati katsiran. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan kedekatan tempatnya orang-orang yang mengurusi anak yatim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dekat sekali. Padahal surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ini jamaah sekalian, siapapun yang menginginkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat yang paling besar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dua: dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama bersepakat, tidak ada nikmat lagi yang lebih besar daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan di dalam hadisnya, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Sebagaimana kalian melihat, Nabi menunjuk pada bulan purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin dia masuk surga. Di antaranya adalah orang-orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki yang tidak sombong. Dia julurkan kainnya di bawah mata kaki tidak sombong. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kesombongan dicelupkan di dalam neraka, waliyadzubillah. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Ibnu Battal rahimahullahu taala, haqqun ala kulli mu'minin yasma'u hadzal hadits an yarghaba fil 'amali bihi liyakuna fil jannati rafiqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Satu hal yang harus dimiliki oleh setiap mukmin yang dia telah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hendaklah dia memiliki semangat, dia menyukai untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu mengurusi anak-anak yatim. Supaya apa? Bisa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Supaya bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wali jama'atin nabiyyin wal mursalin, bahkan dengan nabi-nabi yang lainnya pula. Wala manzilata 'indallahi fil akhirah afdal min murafaqatil anbiya. Dan tidak ada tempat
ya, kedudukan yang paling agung, yang paling utama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali murafaqatil anbiya, membersamai para Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Kalau kita di dunia saja, di dunia kita duduk dekat dengan wali kota, di sampingnya wali kota. Ini di dunia. Rasanya gimana? Apalagi kalau Pak Wali yang panggil, sini sini, duduk sini. Gimana perasaan? Senang? Ya pasti senang. Bagaimana nanti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada dekat dengan kita? Maka selain kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga kita perhatikan ya amalan ini. Mungkin ada anak yatim, dia tidak tinggal di rumah kita, tetapi untuk semua kebutuhannya sampai pada pendidikannya kita yang mengurusinya. Ya, itu pun mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kafalatul yatim takunu bil infaq alaihi wa kiswatihi. Jadi mengurusi anak yatim, menanggung anak-anak yatim ini yaitu dengan al infaq alaihi, ya, memberikan kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan makannya, wa kiswatihi, ya, kebutuhan pakaiannya, ya, wa aidan bi tarbiyatihi wa ta'dibihi, ya, pendidikannya, ya, memperhatikan ya pendidikannya, mengajari dia adab-adab, wa tansyiatihi 'ala shalah wal istiqamah, ya, membimbing dia dalam perkembangannya, pertumbuhannya supaya senantiasa berada di atas kebaikan-kebaikan. Wa laisatil kafalatu bi it'amit ta'ami wa taghdiyatihi badaniyan wa tawfiri al-libas lahu faqat. Bukan sekedar ya, kafalatul yatim ini, mengurusi anak yatim ini bukan sekedar memenuhi makan dan minumnya, pakaiannya, ya. Bal aidan bi taghdhiyatil ghidha'ir ruhi, tapi juga memperhatikan apa? Makanan ruhnya. Apa makanan ruhnya? Ya, berawal dari al-ilm, ya, dari ilmu. Memperhatikan ya, agamanya. Ya. Bitaghdhiyatihi al-ghidha' ar-ruhi al-qalbi bitarbiyati 'ala al-islam wa ta'addubi bi adabi syariah wal akhlaq wa akhlaq hadha ad-din wa tansyiatihi an-nash'ah as-salihah wal akhdhi bi yadayhi liyasluka tariqal istiqamati wal muhafadha 'ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi selain memenuhi makan minumnya, pakaiannya, dan yang paling penting itu adalah ya makanan ruhnya, ya, ya mendidiknya, ya memperhatikan perkembangan kejiwaannya supaya selalu berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, membimbingnya supaya terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar. Jadi kalau kita melihat, mengetahui ada anak yatim, ya ingat akan membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan ya, berebutan bagaimana supaya bisa ya, menanggung kebutuhannya anak-anak yatim. Nah. Kemudian hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qal wal qa'imi la yafturu qas-sha'imi la yuftiru. Orang yang mengurusi, ya, orang yang mengurusi al-armalah. Apa itu armalah? Janda. Ya, orang yang membiayai
seorang janda dan orang miskin, maka dia kal mujahid fi sabilillah. Dia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Wa ahsibuhu, dan aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kal qaimi la yafturu. Dia seperti orang yang mendirikan salat malam, melakukan salat malam yang tidak pernah futur. Artinya setiap malam dia salat malam. Wa kas-shaimi la yuftiru, dan seperti orang yang berpuasa setiap hari. Ya, hadis ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Wal armalah hiyal mar'ah allati la zawja laha. Ya, armalah itu adalah wanita yang tidak memiliki suami. Imma likauniha lam yatazawwaj, mungkin karena dia ya belum menikah, ya, sudah berusia tapi belum juga menikah, ya. Au likaunihi mata anha au faraqaha, atau suaminya sudah meninggal dunia atau ditinggal oleh suaminya, ya. Ini masuk dalam kategori armalah. Waqila innal armalah hiya man mata anha zawjuha. Sebagian ulama mengatakan ya, janda itu, ya armalah itu adalah yang suaminya meninggal. Ya. Ya, armalah itu adalah yang suaminya meninggal. Wa qad takunu armalatan wa ma'aha minhu aulad, dan boleh jadi wanita yang ditinggal oleh suaminya ini ya memiliki anak. Nah, kalau suaminya meninggal dunia dan dia punya anak, ya, maka yang diurusi dua, armalah dan anak yatim. Ya. Wa summiyat armalatan minal irmal wa huwal faqr. Ya, disebut dengan armalah itu dari asal kata irmal yang artinya adalah faqr, kemiskinan, ya, kekurangan. Dan rata-rata kita dapati begitu. Ya. Walaupun ya ada juga ya wanita yang ditinggal mati suaminya tapi kaya. Ya, ada juga begitu. Ya. Tapi umumnya yang kita dapati dia ditinggal mati oleh suaminya ya dalam keadaan miskin. Ya. Wa dhihabu man yunfiqu 'alaiha wa yaqumu 'ala hajatiha wa huwa ba'duha. Ya. Jadi tidak ada lagi yang membiayai hidupnya. Ya, tidak ada lagi yang ya menjalankan atau melaksanakan ya memenuhi kebutuhannya. Siapa yang memenuhi kebutuhan seorang wanita? Ya suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, dalam berumah tangga itu hukum asalnya yang membiayai adalah suami, ya, bukan istri. Itu hukum asalnya. Wa idza kana laha minhu aulad wa tarammalat fa innal hajata 'indaha ashaddu a'zam. Ini kata beliau hafizahullah taala, kalau wanita yang ditinggal suaminya ini punya anak, maka tentu kebutuhannya lebih besar lagi. Nah, kalau sudah tidak ada yang mengkafalainya, tidak ada yang menanggung ya bebannya ini, ya, tentu akan berat baginya. Maka siapa yang menanggung, ya, siapa yang menanggung bebannya seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, ya maka ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini seperti kal mujahid, ya, awil qaim awil saim. Bahkan ya kata beliau hafizahullah taala, ya para ulama ya banyak yang menyebutkan di dalam bahasan-bahasan kitab mereka yang mengkhususkan ya bab ini, ya bab as-sa'i 'alal armalah wal yatim, ya bahasan khusus ya tentang mengkafalai atau membiayai atau mengurusi ya wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya dan anak-anak yatim. Dan sekarang ini masya Allah banyak sekali yang ditinggal oleh
suaminya. Kalau kita ambil secara umum, baik itu pisah ya karena suaminya yang nakal, ada seperti itu. Ada juga wanita-wanita yang tetap bertahan walaupun suaminya nakal. Diberi izin oleh istrinya, silakan menikah lagi, tapi dia tidak mau menikah, tidak mau menikah lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Banakal. Ini laki-laki suami buruk yang seperti ini. So dikasih peluang untuk melakukan yang halal, tapi justru dia melakukan yang haram. Ada wanita-wanita ya, istri-istri seperti yang tetap dia bertahan melihat anaknya. Ya. Dia terus mengingatkan suaminya. Perbuatan suaminya tidak membebani dia. Ya, perbuatan buruk suaminya, nakalnya suaminya ini ya tidak menyebabkan berdosa bagi istrinya. Dia bersabar dengan hal itu dan dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, ya maka dia mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda sebaliknya, kalau suami yang baik lalu kemudian istri yang banakal, sudah dinasihati tetap begitu, lalu kemudian dia tidak lepas, maka bebannya itu kembali kepada suami. Sehingga itu para ulama katakan kalau istri banakal, lepas. Kalau memang sudah tidak bisa diatur. Kebanyakan ya, ketika istri bertanya bagaimana dengan suami saya begini. Kalau masih bisa bersabar, bersabar. Kalau tidak, maka punya hak untuk menuntut, meminta pisah. Punya hak itu. Kalau bisa bersabar, maka lebih baik dia bersabar. Wa qauluhu kal mujahidi fi sabilillah fihi bayan anna hadza bab min abwabil jihad al-'azimah. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mengurusi para janda, wanita yang ditinggal oleh suaminya, itu seperti mujahid di jalan Allah. Maka kata beliau hafizahullah ta'ala, ini menjelaskan bahwasanya bab ini ya, bab mengurusi janda ini min abwabil jihad al-'azimah, di antara bab jihad yang agung. Siapa yang mau jadi mujahid ini? Ya. Ya. Wa kal qa'im la yaftur wa kas sha'im la yuftir. Bahkan seperti orang yang senantiasa sholat malam terus, seperti orang yang berpuasa terus. Man yas'a alal armalah wal yatim wa anna darajata man qama bidzalika kadarajatil ladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Siapa yang mengurusi para janda dan anak-anak yatim, maka dia sama dengan orang yang terus melakukan sholat malam, yang terus melakukan puasa di siang hari. Sehingga itu Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala katakan, man ajaza anil jihadi fi sabilillah wa an qiyamil lail wa siyamin nahar falyamal bihadzal hadis. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, siapa yang tidak mampu, siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah, yang tidak mampu untuk melakukan salat malam setiap malam, yang tidak mampu untuk melakukan puasa di siang hari, falyamal bihadzal hadis, maka lakukanlah, amalkanlah hadis ini. Amalkan hadis ini. Urus ya para wanita yang ditinggal oleh suaminya. Wal yas'a 'alal aramil wal masakin liyuhsyara yaumal qiyamati fi jumlatil mujahidin. Ya. Jadi kalau dia mengurusi wanita-wanita janda, lalu kemudian ya mengurusi fakir miskin, mengurusi anak-anak yatim, maka dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan rombongannya para mujahidin. Dibangkitkan bersama dengan rombongan mujahidin. Duna an yakhtuwa fi dzalika khutwatan aw yunfiqa dirhaman aw yulqi aduwan yarta'a bi liqa'ihi. Dia bersama dengan rombongan para mujahidin, padahal ketika di dunia
dia tidak pernah mengeluarkan harta untuk pergi berperang. Bahkan kesulitan-kesulitan dalam perang pun itu tidak dia rasakan. Masya Allah, hikmahnya ini besar ini. Maka siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, ya jangan takut. Cuma kadang ya begitulah. Ya. Aw liyahsyura fi zamratis shaimin wal qaimin. Juga akan dibangkitkan bersama dengan rombongan orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa yanalu darajatahum wa huwa ta'imun naharahu naimun lailahu ayyama hayatihi. Dia dibangkitkan bersama dengan rombongan orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang senantiasa salat malam. Padahal ketika di dunia dia tidak salat malam, dia tidak berpuasa. Tapi di akhirat dibangkitkan dengan orang-orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa berpuasa di siang hari. Fayambaghi likulli mu'min an yahrisa ala hadhihi tijarah allati la tabur. Maka hendaklah ya setiap mukmin ya memperhatikan hal ini, bersemangat ya, bersungguh-sungguh untuk melakukan tijarah ini, ya, untuk melakukan perdagangan ini, perdagangan akhirat yang tidak pernah merugi. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada ruginya. Kalau kita lakukan, ya, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah, keridhaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan. Kalau perdagangan kita di dunia ada dua kemungkinan, untung atau rugi. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala ya selamanya dan seterusnya ya untung, tidak mengandung kerugian. Wa yas'a 'alal armalah aw miskin liwajhillahi ta'ala fayarbah fi tijaratihi darajatil mujahidin was-shaimin wal qaimin min ghairi ta'bin wala nasabin. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Jadi ya derajat ini ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya. Dan ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala ya bagi pilihan, ya termasuk orang-orang pilihan yang begini. Dia mengurusi anak-anak yatim, mengurusi para wanita yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal pisah, ya. Padahal si wanita ini berakhlak baik, agamanya bagus, ya. Dia punya anak, ya, dia urusi, ya, maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dia dapatkan. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Isya, diadzan dulu. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau katakan, anna rajulan syaka ila nabiy sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hatinya keras. Dan di antara ya, tanda kerasnya hati, susah untuk meneteskan air mata. Nah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin. Ya. Obat daripada kerasnya hati itu adalah ya, sapu-sapu kepalanya anak yatim. Ya, imsah, ya, mengusap kepalanya anak yatim. Wa at'im al miskin, dan berikan makan kepada fakir miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yamsahu ra'sahu talattufan wa inasan lahu. Jadi
ya, mengusap, ya, apa istilah mengusap atau apa? Ya, sapu-sapu kepala anak yatim ini, ya. Ya, dengan lembut, ya, bagaimana supaya dia nyaman, ya, ya. Wa yut'imuhu min ta'amihi, diberikan makanan, ya, makanan yang bagus tentunya, ya, bukan sisa-sisa makanan, ya. Bahkan dari apa, dia mendahulukan, ya, anak-anak yatim itu daripada dirinya. Fahuwa minal asbab al-mukhlisah min qaswatil qulub, ya, itu diantara obat apa, kerasnya hati. Siapa yang mendeteksi hatinya keras, ya, susah meneteskan air mata, susah menerima nasihat, itu diantara tanda kerasnya hati. Membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, tidak bergetar hatinya, tandanya keras hatinya. Maka obatnya itu dengan, ya, mengusap-ngusap, ya, sapu-sapu kepalanya anak yatim, berikan makan kepada fakir miskin. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa fihi anna man ibtuliya bida'in minal akhlaq adz-dzamimah yakunu tadarukuhu bima yudaduhu minad dawa. Barang siapa yang diuji, barang siapa yang diuji dengan penyakit akhlak yang buruk, siapa yang mengalami, yang memiliki akhlak yang buruk, maka hendaklah dia mencari obatnya dengan lawan daripada, ya, akhlak yang buruk itu. Fatakabbur, sombong misalnya, maka obatnya adalah tawadu. Ya. Siapa yang terkena penyakit sombong, maka obati dengan tawadu. Berat mungkin di awal, tapi harus dia paksakan kalau mau sembuh dari, ya, sifat sombong itu. Orang yang kena penyakit bunggili, yang kena penyakit apa, bakhil, maka obatnya adalah, ya, memberi. Jadilah dermawan. Ya. Itu kalau sudah dibiasakan terus menerus kita lakukan, maka insya Allah akan hilang penyakit itu. Wa qaswatul qalbi bil 'atfi war ra'fati. Nah, penyakit kerasnya hati itu dengan, ya, al-'ataf, ya, lemah lembut, ya, dan apa, kasih sayang, yaitu kepada anak-anak yatim. Ya. Walaupun secara umum, ya, memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada anak-anak kita, pada istri-istri kita, ya, itu juga bisa melembutkan hati. Nah, intinya di situ adalah kasih sayang. Orang-orang yang keras hati itu sudah tidak lagi memiliki rasa kasih sayang itu. Jangan sampai ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kepada teman-teman kita berkasih sayang, tetapi kepada istri kita abaikan, padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kita sayang kepada anak-anak yang lain, sementara anak-anak kita, ya, tidak pernah kita cium. Ya, pernah, ya, ada seorang Arab Badui yang ketika melihat Nabi SAW mencium seorang anak kecil, lalu kemudian dia katakan, saya memiliki anak yang banyak, tapi saya tidak pernah menciumnya. Karena Nabi SAW ingatkan, ya, jangan sampai hatinya itu sudah keras. Nah, mencium anak-anak kita, ya, itu bagian dari apa? Melembutkan hati kita, ya, kasih sayang. Ya, dan Nabi SAW juga memberikan contoh
kepada kita sebelum beliau ke masjid mencium istrinya. Bapak-bapak yang cuma di awal-awal menikah mencium istrinya, ya introspeksi. Ya, pulang dari sini ketemu, ya, dipeluk, dicium. Nah, itu bagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sudah kita bahas ya masalah akhlak yang baik di awal-awal bahasan kita ini. Kata Nabi SAW apa? Yang paling baik akhlak kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik perlakuan kepada istri-istrinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhlak yang baik. Ya, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan hadis ini, ya mengkafalai, ya mengurusi anak-anak yatim, ya, mengurusi kebutuhan-kebutuhan ya wanita-wanita yang ditinggal oleh ya suaminya. Ya, mengurusi wanita-wanita yang tinggal oleh suaminya ya, tidak mesti dinikahi. Ya. Tapi kalau bisa maka itu lebih bagus. Ya. Tidak mesti, tidak harus dinikahi. Tapi kalau bisa, ya, dia mau, ya itu lebih bagus. Ya. Supaya tidak ada apa? Tidak ada sekat, ya. Tidak ada apa lagi? Tidak muncul fitnah. Ya, ya melalui istri sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan ya yang dianjurkan atau yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira bahasan kita pada malam hari ini kita cukupkan. Dan semoga kita dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat semuanya insyaallah. Dan kita ingatkan bahwa ya sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah ya. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman para ikhwah dan akhwat yang ada niat berkurban, yang sudah siap berkurban, maka masuk ya bulan Dzulhijjah ya, jangan lagi dia memotong kuku, menggunting rambut, ya, jaga adab-adabnya. Insyaallah ya pertemuan berikutnya mungkin kita akan ya bahas sedikit tentang itu. Baik, saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.